Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali website yang sudah kita buat kemarin, yaitu kita sudah membuat website untuk inventaris sepertinya. Hanya saja yang kita buat itu baru untuk menampilkan view produknya saja, dan sekarang kita akan coba untuk melakukan proses tambah, ubah, maupun nantinya terdapat fitur delete juga gitu ya. Jadi langsung aja misalnya di sini sudah saya running juga untuk website inventarisnya, teman-teman bisa jalanin perintah php artisan ser di sini. Kemudian juga sudah saya siapkan untuk Laragonya. Teman-teman harus pastikan Laragonya itu sudah menyala di sini. Dan di sini langsung saja di sini slash product ini menjalankan controller untuk product controller. Kita coba masuk di bagian index ini. Kita akan coba untuk masuk dulu ke dalam view-nya, tampilan filenya. Di sini tentunya berarti perlu kita tambahkan dulu untuk button tambahnya di sini mungkin. Berarti kita cek, kita masuk ke dalam div yang kelasnya card di sini. Atau mungkin bisa di card body ya, tapi di card aja nggak apa-apa harusnya. Di sini kita bikin kelas baru, kita kasih card header misalnya. Kemudian kita kasih button, jangan button ya, karena nanti tambahnya itu akan redirect ke halaman untuk tambah data produknya, jadi data barangnya maksudnya. Kita kasih tag anchor aja. A, kemudian hrefnya nanti akan mengarah ke slash products create misalnya. Kemudian di sini kita kasih tulisan aja misalnya tambah barang seperti ini. Kita kasih kelas, misalnya BTN primary seperti ini. Save saja, kemudian kita masuk lagi, kita refresh coba. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu button tambah barang. Biar lebih kecil buttonnya, kita kasih BTN SM seperti ini. Yap, BTN SM seperti ini. Kemudian biar posisinya ke kanan nantinya, kita mungkin perlu kasih display flag kali ya di sini. Deflex seperti ini, kemudian kita kasih justify content, justify content between seperti ini. Kita save, kita refresh lagi. Salah ya, bukan between tapi and. Kita refresh. Nah, sekarang dia posisinya di kanan dan posisinya sekarang dia buttonnya sudah dalam ukuran kecil ya. Ini harusnya suara saya masuk ya. Oke. Jadi buttonnya sudah kecil sekarang. Tinggal kita siapkan sekarang untuk formulir tambahnya. Jadi yang pertama perlu kita buat di dalam routes ini, kita perlu membuat satu routes baru. Kita bisa copy aja dari yang atas ini. Karena akan menampilkan sebuah halaman untuk tambah, kita akan menggunakan metodenya get saja sama. Namun untuk slash products ini kita tambahkan slashnya create seperti ini. Dan nantinya product controller ini mempunyai satu function yang tentunya belum kita buat gitu ya. Nantinya akan bernama create seperti ini. Kita save dulu untuk web.php ini, kita masuk ke dalam product controller. Berarti otomatis di sini kita perlu untuk membuat satu function lagi. Kita bisa copy aja yang atas ini. Kita copy saja, kita pastekan ke bawahnya, kita ganti metodenya menjadi create seperti ini. Dan di sini berarti kita cukup untuk mereturn tampilannya saja. Jadi array-nya bisa kita hapus, kemudian variabel products-nya bisa kita hapus. Jadi cuma return view saja seperti itu. Untuk sekarang gitu ya. Nanti mungkinnya akan ada perubahan ataupun peningkatan. Ya nanti kita lihat nanti gitu ya. Sekarang berarti view-nya dia akan mereturn ke halaman pages, products, kemudian ke create seperti ini. Dan tentunya ini belum kita buat gitu ya. Kita perlu membuat file create-nya dulu. Kita coba masuk ke dalam index sekarang. Mungkin kita akan coba membuat file create.blade.php ini. Kita copy aja gitu ya dari yang index ini. Yang index kita copy, kemudian kita buat file baru yang namanya create.blade.php di sini. Kita pastekan di sini. Jadi kita paste gitu ya, yang kita copy dari index, kita pastekan ke dalam file create. Tinggal kita sesuaikan saja, misalnya di sini kita kasih tulisan tambah produk seperti itu. Kemudian breadcrumb-nya kita biarkan dulu. Kemudian di sini untuk tampilannya berarti kita tidak perlu button tambah, kita hapus card header-nya.
Dan table di sini kita hapus juga misalnya. Misalnya seperti ini dulu gitu ya. Kita save dulu. Kemudian sekarang kita coba masuk lagi ke dalam websitenya. Kita refresh. Sekarang kalau kita masuk ke dalam tambah barang. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk mendapatkan tambah produk di sini. Tinggal kita tambahkan saja formulir yang kita inginkan seperti apa gitu ya. Mungkin pertama kita akan nge-fix dulu ada isu terkait sidebar-nya ini, gambarnya hilang. Itu harusnya ada di dalam layouts.main. Kita punya yang namanya sidebar seharusnya di sini. Kita masuk ke komponen sidebar ini. Kita cek di sini src-nya. Kita ganti menjadi seperti ini saja. Bentar. Ini kita cut gitu ya. Terus kasih aset seperti ini. Kemudian dipaste yang tadi baru kita cut tadi itu. Sama seperti ini juga kita cut dulu nih. Kita select, kita cut. Kemudian kita echo aset seperti ini. Nah, seperti ini. Sekalian misalnya href yang ini kita ganti menjadi hashtag aja. Seperti ini, hashtag saja. Oke, kita save dulu sidebar-nya. Kita refresh lagi. Yap, sudah benar. Sekarang tinggal kita buat tampilan formulir produknya. Yang pertama mungkin kita akan coba untuk mengecek terlebih dahulu data apa saja yang perlu kita insert ke dalam tabel products itu nanti gitu ya. Kita cek ke database folder ini, kita masuk lagi ke dalam folder migrations, kita cek ke tabel products yang kita punya ini. Kita punya name, description, SKU, price, dan stock di sini. Dan mungkin kita update dulu untuk description-nya misalnya nullable gitu ya. Jadi kita akan coba untuk membuat satu migrasi lagi agar deskripsinya ini menjadi nullable seperti itu. Kita bisa mengetikkan perintah php artisan make migration. Nah, untuk nama file migration-nya nanti kita kasih nama misalnya apa ya? Update mungkin. Update description column in products table. Jangan lupa, karena ini kita ingin mengupdate satu field yang sudah eksis di dalam satu tabel gitu ya. Kita kasih min table seperti ini, flag-nya, yaitu kita isi products seperti ini. Kita enter saja, dan di sini akan tercipta satu file baru. Kita cek. Nah, di sini kita akan coba untuk mengupdate field description ini gitu ya. Di sini misalnya kita coba cek table description text description label seperti ini. Bentar, saya agak lupa bagaimana caranya bisa mengupdate satu field dalam migration. Bagaimana cara mengupdate field dengan migration Laravel. $table update. Apa begitu $table? Coba dulu lah ya, begini. Di sini untuk function down-nya misalnya kita kasih $table. Nanti dulu deh. Ini kita begini aja, coba. Saya juga nggak yakin apakah ini bisa gitu. Coba saja php artisan migrate. Nah, error kan? Yap, saya agak lupa gimana caranya bisa mengupdate ini. Anggaplah karena kita masih dalam proses pengembangan, daripada kita stuck di sini, kita hapus saja. Kita langsung update di dalam file migration products-nya. Langsung saja lah ya, karena kita masih belum ada settingan untuk production-nya. Kita masih proses full development. Jadi di sini kita update untuk description-nya ini kita kasih nullable, kemudian untuk default-nya kita kasih null gitu ya, karena nullable. Kita save dulu untuk file migration-nya, otomatis di sini kita perlu untuk menjalankan perintah migrate kembali. Kita jalankan php artisan migrate fresh min
sheet seperti ini. Kita enter saja. Nah, ini akan di-generate ulang untuk migrasinya, dan harusnya sudah aman-aman saja gitu ya. Kita akan coba lanjut setelah kita jalankan migrasi tadi, kita akan coba untuk mengeset formulirnya. Loh, saya lupa apa saja yang diperlukan. Ada name, ada description, ada SKU, price, dan juga stock di sini. Sekarang kita akan coba untuk membuatnya. Berarti di sini kita perlu yang namanya tag form, tapi tag form ini akan kita buat di dalam di sebelum card-nya di sini. Jadi setelah call ini kita buat tag form yang action-nya nantinya akan mengarah ke dalam /products/store misalnya. Di sini di dalam formnya kita masukkan div yang kelasnya card tersebut. Kemudian kita akan coba untuk mendesain inputannya yang diperlukan di dalam formulir tersebut. Berarti di sini kita perlu membuat satu div lagi, misalnya form group seperti ini, di mana di dalam form group ini ada label misalnya, labelnya misalnya name, for name gitu ya. Tapi tulisannya misalnya nama produk. Kemudian kita kasih juga inputan. Tunggu sebentar, inputan yang tab-nya misalnya teks seperti ini, name-nya misalnya name, ID-nya juga sama dengan name seperti ini misalnya. Jangan lupa misalnya kita kasih kelas juga untuk inputannya, yaitu saya agak lupa apa ya, form input. Terus untuk labelnya kita kasih kelas juga, form label seperti ini misalnya. Coba kita save dulu. Kita masuk lagi ke sini. Yap, error, tampilannya kurang. Kita cek dulu bootstrap-nya. Kita masuk ke dalam formulir input di sini. Kelasnya apa? Form control. Kelasnya kita ganti jadi form control seperti ini. Save saja, refresh. Dan ini tampilannya setelah kita ganti menjadi form control di sini. Oke, name sudah ada. Selanjutnya kita perlu satu lagi untuk membuat description gitu ya. Kita akan coba copy saja untuk form group ini. Namun di sini perlu kita ganti menjadi deskripsi, dan for-nya berarti kita bisa ganti di sini menjadi description, for description. Dan kita tidak pakai inputan lagi sekarang, kita akan pakai text area seperti ini. Name-nya misalnya description, kita samakan, ID-nya juga samakan, description, cost dan rows-nya biarkan saja misalnya. Agak pusing gitu ya ngeliatnya. Kita coba tutup dulu sidebar-nya. Text area, name-nya description, ID-nya description, cost-nya 30, rows-nya 10. Kemudian ya, sudah begini saja. Coba kita save, atau mungkin kita kasih kelas dulu di sini. Kelasnya form control juga. Ini biar rapi, saya rapikan sedikit bentar. Seperti ini misalnya, text area, name-nya description, sampai kelasnya form control. Kita save dulu, kita refresh lagi. Yap, tampilannya sudah cocok juga, sesuai harapan. Sama tadi ada alert gitu ya. Coba kita matikan dulu alertnya. Itu bisa kita matikan di dalam layouts, di dalam main.blade.php ini. Ada yang namanya demo.js di sini. Ini kita komentari saja. Demo.js. Save. Yap, tinggal kita tambahkan lagi form apa yang diperlukan, yaitu ada SKU. Saya lupa SKU ini apa. Kita cek dulu. SKU itu kode ternyata. Berarti bisa kita kasih saja labelnya kode gitu ya nanti. Jadi kita bisa copy aja dari yang name ini. Kita copy di sini. Kita pastekan di bawahnya description. Di sini. Nah, di sini tinggal kita ganti saja for-nya menjadi SKU misalnya. Name-nya jadi SKU, ID-nya juga jadi SKU di sini. Tinggal di sini kita ganti menjadi kode ya. Bukan nama produk, tapi kode produk. Kita coba save. Kita masuk lagi ke tambah barang. Yap, sudah ada kode produk di sini. Kemudian misalnya kita perlu harga dan juga stok di sini. Berarti kita perlu menambahkan lagi
Kita copy saja dari sini. Kemudian kita ganti menjadi harga seperti ini. SKU-nya kita ganti menjadi price. Dan type-nya kita biarkan tag saja. Cuma untuk input mode-nya kita ganti menjadi numeric seperti ini. Numerik seperti ini. Yap, begini tampilannya untuk harga. Sekalian juga untuk stoknya. Stok ya kalau nggak salah ya. Yang terakhir itu tadi. Yap, stok di sini. Kita ganti menjadi stok di sini. Jangan lupa copy paste dulu gitu ya. Setelah di copy paste ganti stok di sininya. Untuk price-nya ini kita sesuaikan juga menjadi stok seperti ini. Kita coba save. Kita refresh lagi di sini. Nah, sekarang kita punya harga dan juga kita punya stok di sini. Seperti itu. Namun terdapat masalah seperti tadi gitu ya. Kita bisa mengetikkan huruf. Mungkin untuk stoknya number saja, nggak apa-apa. Dan untuk harganya number juga deh, nggak apa-apa deh. Seperti ini. Kita refresh. Yap, sudah harusnya menjadi number. Sekarang nggak bisa mengetikkan lagi. Sekarang tinggal kita perlu satu button di bawah untuk submit atau misalnya dia mau membatalkan proses untuk tambah produknya gitu. Jadi kita perlu dua button di mana buttonnya akan kita tambahkan di dalam cart footer. Jadi cart body ini bisa ditutup dulu di sini. Kemudian kita buat kelas baru yang namanya cart footer seperti ini. Di dalamnya misalnya kita perlu satu div gitu ya, yang kelasnya deflex. Dan kita kasih, yap sudah begini aja misalnya. Kemudian kita kasih dengan button cancel. Button cancel ini nantinya akan kembali ke halaman produk sebelumnya. Kita bisa kasih A saja misalnya. Seperti ini. Href-nya dia akan mengarahkan ke slash products. Akan kembali gitu ya. Terus di sininya akan kita kasih tulisan batal misalnya. Terus kita kasih kelas BTN, BTN SM, BTN secondary seperti ini. Atau bisa juga BTN outline secondary seperti ini. Kemudian di bawahnya kita perlu button untuk mensubmitnya. Jadi kita kasih button yang type-nya itu submit di sini. Dan kita kasih tulisan misalnya simpan. Kemudian jangan lupa kita kasih kelas biar lebih cantik. BTN, BTN SM, BTN primary seperti ini. Coba kita save, kita refresh di sini. Yap, kita dapat tampilan seperti ini. Biar ada jarak, kita kasih di sininya margin N 2 misalnya. Kemudian di deflex ini kita kasih misalnya justify content N gitu ya. Justify content N. Kita refresh. Yap, sudah tampil. Namun marginnya tidak terlihat di sini. ME2 tidak terlihat. Kalau kita kasih G2 di sini misalnya untuk gap gitu misalnya. Belum terlihat juga. Di sini harusnya tadi bisa sih. Ini kita Ctrl Z lagi. ME2-nya kita kembalikan, tapi display-nya kita ganti menjadi D inline block misalnya. Masih belum juga. Gimana caranya ini? Kita kurung ke div coba misalnya. Pas ME2. Belum ada lagi. Pas MR. Oh, MR. Ternyata MR2 di sini. Ini kita coba untuk Ctrl Z, 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 Ctrl Z. Yap, ME-nya kita ganti menjadi MR. Yap, sudah sesuai dengan seperti ini tampilannya. Ada button batal dan juga ada button untuk simpan. Dan sudah tampil di sini harusnya udah cocok juga. Namun satu yang kurang adalah kita perlu untuk memilih kategori apa untuk produk tersebut gitu ya. Karena kita perlu menambahkan kategori ID di sini. Jadi caranya di sini teman-teman perlu menambahkan select options. Jadi di bawah stok ini kita bisa copy saja.
kita kasih labelnya misalnya kategori seperti ini. Kemudian kita tidak perlu lagi nih untuk inputnya, karena kita akan mengganti menjadi select seperti ini. Select-nya name-nya kita ganti misalnya menjadi kategori ID, kemudian ID-nya misalnya kategori ID juga. Dan for stock ini kita ganti menjadi kategori ID. Jangan lupa dikasih kelas untuk select-nya, yaitu form control seperti ini. Dan di dalam sininya kita akan menampilkan option gitu ya. Option yang value-nya misalnya setiap kategori ID-nya. Dan di sini akan menjadi kategori name. Seperti ini. Jadi di sini kita perlu melakukan perulangan untuk list kategorinya. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam product control ini, kita sebenarnya perlu mengupdate method create-nya. Yaitu kita akan membuat satu variabel, yaitu kategoris di sini, yang isinya adalah dari model kategori tersebut, yaitu kategori all di sini. Jangan lupa untuk diimport app models kategori, di use namespace-nya di sini. Terus kita panggil di sini kategori all, dan kategorinya akan kita kirimkan ke dalam tampilan formnya. Kita kasih koma saja, kasih array lagi, kategoris, sama dengan $kategori seperti ini. Yap, simpan saja, save. Kita masuk lagi ke create.bread.php ini. Tinggal optionnya kita cut dulu di sini. Kita cut, kita buat for each dari blade itu sendiri. Apa yang mau kita for each yaitu kategoris, dan nantinya setiap kategorisnya akan dipanggil sebagai kategori misalnya. Kita pastikan option yang sudah kita cut tadi. Dan value-nya kita akan ambil dari kategori ID. Sedangkan untuk label option-nya di sini kita akan ambil dari $kategori name seperti ini. Coba dulu kita save. Kita refresh. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk mendapatkan satu buah select option seperti ini. Kita bisa memilih kategori yang akan kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan satu lagi kategorinya gitu ya. Kita bikin dua row untuk kategorinya. Kita masuk dulu ke PHP admin di sini. Agak lama, kita masuk ke root, login. Kita masuk ke database yang namanya Laravel. Web Inventaris di sini. Di sini kita masuk ke dalam tabel yang namanya kategoris. Kita akan membuat satu data lagi. Misalnya di sini barang mudah pecah. Save. Di sini kalau kita coba refresh aplikasinya, nah sekarang kita bisa milih nih, kita mau barang elektronik atau barang mudah pecah gitu ya. Tinggal dipilih saja. Tinggal kita akan buatkan untuk fitur simpannya. Karena ini tentunya belum bisa disimpan gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam tag form sudah kita arahkan ke dalam action /product/store gitu ya. Nanti kita akan membuat routes untuk mengarahkan ke dalam path ini, URI ini. Tapi di sini perlu kita update lagi bahwasannya kita perlu metode yang namanya post seperti ini. Dan ketika kita menggunakan Laravel dan kita ingin melakukan metode post, kita perlu yang namanya CSRF di sini. Dan kita juga perlu mendefinisikan metodenya secara ulang. Tidak perlu sebenarnya, tapi kita agar lebih secure, lebih aman, kita definisikan kembali metode yang akan kita gunakan itu metode apa gitu. Yaitu metodenya misalnya post di sini. Kita definisikan ulang. Kita save dulu. Kita perlu membuat satu routes baru, yaitu kita copy saja nih. Kita akan membuat routes dengan metodenya adalah post, dan arahnya akan diarahkan ke dalam /store seperti ini. Dan nantinya kita akan membuat satu metode yang namanya store di sini. Seperti ini. Kita save dulu. Metode ini belum ada di product controller, yang artinya perlu kita buat terlebih dahulu metodenya. Di sini kita bisa membuat saja public function store seperti ini. Dan karena kita perlu mendapatkan dari setiap inputan yang diinputkan oleh user gitu ya. Di sini kita akan menangkap request dari user tersebut gitu. Jadi maksudnya request itu value yang dikirimkan oleh user yang diinputkan di dalam tag formulirnya, itu kita tangkap menjadi request.
kita tangkap di dalam variabel request. Seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk menyimpan datanya. Jadi di sini kita bisa mengetikkan misalnya kita panggil nama model produknya, produk, kemudian ada metode yang namanya create, seperti ini. Dan di sini tinggal kita cocokkan saja. Kita akan meng-create satu produk. Jadi ketika ada user yang menjalankan metode ini, maka kita akan meng-create satu produk yang name-nya kita ambil dari request input name seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk price-nya misalnya juga, untuk stoknya, untuk stok, kemudian untuk description, untuk SKU, dan kategori ID seperti ini. Jadi ketika user itu menjalankan metode store gitu ya, dia akan meng-create satu baris data baru, yaitu sesuai dengan yang diinputkan oleh user tersebut gitu ya. Bentar dulu, apakah ada yang kurang? Name, description, SKU, price, stock, kategori ID. Udah benar. Jadi kita sudah tangkap nih ya setiap datanya dari user tersebut. Misalnya di sini tinggal kalau berhasil untuk create-nya, kita akan coba untuk mereturn, redirect ke dalam slash product seperti ini. Coba kita save saja seperti ini dulu. Kita akan membuat satu buah produk gitu ya. Coba kita refresh. Kita kasih nama produknya misalnya tes 1, 2, 3, 4, 5. Harganya misalnya 100.000. Stoknya 21. Kategori barangnya barang mudah pecah misalnya. Kita simpan. Yap, sekarang sudah kesimpan. Ada tes 1, 2, 1, 3, 4, 5, 100.000, 21 barang mudah pecah gitu ya. Dan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk tampilannya. Seperti itu. Dan mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah kita akan coba untuk memberikan validasi di dalam formulir yang kita punya gitu. Jadi di sini nama produk perlu kita validasikan, deskripsi, kode produk, hingga kategori di sini. Jadi kita bisa membuat satu validasi di atas ini. Kita akan coba untuk memberikan $validated seperti ini misalnya. Kita akan mengisikan $request validate seperti ini misalnya. Kemudian di sini kita bisa memberikan aturan-aturan apa saja untuk setiap inputannya itu. Kita akan memvalidasikan hal tersebut. Jadi misalnya untuk name gitu ya, kita akan validasikan misalnya yang pertama harus diisi required, kemudian minimal dia harus 3 karakter gitu ya, itu bisa di sini. Kemudian untuk description misalnya, description ini nullable. Kemudian di bawahnya kita perlu menambahkan apa berarti? Price, required, kemudian untuk stok misalnya, stok juga required, kemudian untuk kategori ID, dan juga untuk SKU di sini. Seperti ini misalnya. Kita akan memvalidasikan hal tersebut gitu ya. Ini coba kita save dulu. Dan sekarang kalau kita coba refresh, kalau kita coba untuk biarkan saja gitu ya, ini tidak diisi, itu kan harus tidak valid gitu ya. Kalau kita simpan, nah sekarang halamannya akan diarahkan ke halaman ini, itu karena memang ada hal yang tidak tervalidasi gitu terkait inputnya. Jadi cukup membantu ketika kita menggunakan fitur validasi yang ada di dalam Laravel tersebut gitu ya. Tinggal kita coba menampilkan apa gitu errornya, karena di sini user itu tidak bisa melihat error apa sih yang didapetin oleh user tersebut gitu ya. Nah, caranya sekarang, jadi kalau tanpa kita sadari, ketika tadi diarahkan untuk kembali ke halaman ini gitu ya, tapi tidak ada info apa-apa, sebenarnya itu dia menjalankan kode untuk return back seperti itu. Return back dengan informasi errors-nya. Jadi coba dulu deh, misalnya di dalam create.blade.php ini, kita bisa mengetikkan begini. Di dalam call misalnya,
Di sini kita bisa memberikan if seperti ini. If dollar errors any, kemudian kita akan coba untuk for each. Kalau enggak, kita akan coba untuk dd dollar errorsnya dulu deh. Errors all seperti ini. Kita save dulu coba ya. Kita refresh lagi. Kemudian dengan kondisi kosong seperti ini, coba kita simpan di sini. Nah, jadi ketika kita simpan tadi, dia itu akan memvalidasi dulu formulirnya seperti apa, apakah aman-aman saja atau tidak. Ketika tidak aman, tidak valid, maka dia akan mengembalikan routes-nya ke dalam route sini, dan dia akan mengembalikan dengan errornya, seperti itu. Dan ini adalah error yang bisa kita kelola gitu ya. Ada name field is required, hingga SKU field is required. Dan ini bisa kita tampilkan ke dalam tampilan formulirnya. Kita coba tampilkan. Ini akan coba kita komentari dulu, karena tidak akan kita gunakan di sini. Jadi di sini untuk menampilkan errornya gitu ya, misalnya untuk nama produk, kita bisa ngasih kelas di dalam inputannya ini, yaitu is invalid seperti ini. Tapi karena is invalid ini maunya ketika ada error aja, jadi kita kasih kondisi di sini. Kita cut dulu is invalidnya, kita kasih error seperti ini, add error, dan add an error seperti ini. Dan di sini, di dalam add error, kita bisa mengasihkan kurung seperti ini. Kita kasih name. Kita kasih kurung, kasih string name. Dan kita kasih is invalid di antara add error dan add an errornya. Yang kalau bisa dibaca sebenarnya ketika ada error untuk field name, ketika ada error untuk inputan name gitu ya, maka dia akan mereturn is invalid di sini. Seperti itu. Kita coba dulu, kita save gitu ya. Kita refresh dulu. Nah, di sini kita dapat tampilan warna merah gitu untuk inputannya. Ada tanda seru juga di sininya. Tinggal kalau mau kita tampilkan pesannya, kita bisa kasih di sini di bawah inputannya. Kita kasih tag error lagi seperti ini. Name. Dan di sini kalau ada error lagi untuk inputan name-nya, kita akan kasih span dengan kelas invalid feedback seperti ini. Dan di sini ketika teman-teman menggunakan add error dan add an error, di blok kode ini teman-teman bisa menggunakan variabel bawaan yang namanya message seperti ini. Message. Kita save, kita refresh lagi. Coba kita submit. Nah, sekarang ada infonya nih. The name field is required. Tinggal kita sesuaikan untuk beberapa field di bawahnya. Kita copy saja nih untuk add error ini. Kita pastekan ke deskripsi, ke teks areanya. Seperti ini. Kemudian ini juga kita pastekan di bawah teks areanya. Name-nya kita ganti menjadi description. Description. Seperti ini. Coba kita save. Kemudian kita copy lagi untuk ke bawahnya. Kita coba sesuaikan untuk semuanya dulu ya. Di sini ini untuk SKU. Yang ini untuk apa nih? Price. Yang ini untuk stock. Dan yang ini untuk select. Kategori ID. Teman-teman kalau bingung saya copy paste yang kayak gimana, teman-teman fokus ke barisnya aja ya. Biar nanti teman-teman bisa menyamakan gitu ya. Saya habis nge-copy paste baris kode yang mana. Seperti itu. Udah berapa durasi saya ini? Di mana lihatnya ya? Oh ini 34 menit. Maaf. Kita baru mengopikan untuk kelas ininya saja, is invalidnya saja. Kita perlu menambahkan untuk setiap invalid feedback-nya di sini. Jadi di sini kita kasih yang ini berarti untuk apa nih? SKU. Kemudian kita perlu menyesuaikan untuk price. Kita kasih juga untuk stock. Dan di sini kita kasih juga untuk kategori ID seperti ini. Coba kita save dulu.
Kita refresh. Nah, sekarang coba kita misalnya tidak isi gitu ya. Terus kita simpan. Nah, sekarang ada infonya semua nih. Name-nya itu required, SKU itu required, price required. Sedangkan deskripsi ini karena dia nullable gitu ya, boleh null. Jadi tidak ada infonya. Tapi sekarang sudah tampil sesuai gitu ya. Tapi ada satu isu sebenarnya. Ketika teman-teman misalnya coba untuk menambahkan satu data gitu, misalnya coba kategori, coba produk misalnya, begini, kemudian deskripsinya juga diisi misalnya, asalan aja dulu gitu misalnya. Kode produknya misalnya 12345, harganya misalnya 90.000, kemudian stoknya misalnya teman-teman kosong nih, lupa ngisi gitu ya untuk stoknya. Terus teman-teman coba simpan di sini. Nah, yang error adalah stoknya aja. Yang error cuma stok saja, tapi sekarang jadinya hilang semua nih untuk inputan-inputan yang ada di atasnya. Itu karena ya ketika dibalikan akan hilang gitu value dari setiap inputannya. Caranya supaya teman-teman tidak kehilangan value yang sudah sesuai, yang tidak error, teman-teman bisa menambahkan value di setiap inputannya. Jadi misalnya di nama produk ini, di tag inputnya, kita bisa menambahkan satu atribut baru, yaitu value seperti ini, di mana value dari atribut value ini kita kasih helper function bawaan Laravel, yaitu alt seperti ini. Alt-nya kita kasih string, yaitu name seperti ini. Dari mana name-nya? Dari name yang ada di inputannya ini, yaitu name di sini. Agak pusing ya, name. Kita ambil saja name-nya seperti ini. Seperti ini, bisa kita copy juga nih untuk value-nya. Kita copy saja, kita masukkan ke dalam deskripsi. Hanya saja untuk deskripsi ini agak beda gitu ya, karena dia tidak menggunakan atribut value, tapi kita bungkus ke dalam text area di sini. Kita kasih begini saja, double kurung kurawal, kita kasih tulisan alt seperti ini, dan alt-nya kita kasih tulisan description, yang dimana dia mereferensi dari name-nya ini. Name-nya adalah description. Sedangkan untuk inputan-inputan kode produk ini kita bisa kasih langsung saja value alt berapa? SKU. Kemudian untuk yang price, value alt price. Untuk yang stock, value alt stock seperti ini. Kemudian untuk kategori ID ya udah biarin aja lah. Kategori tinggal nge-switch doang soalnya. Kita save dulu. Kita refresh. Coba kita tambahkan aja asalan dulu. Stoknya kita kosong nih ya misalnya. Otomatis akan error nantinya. Coba kita simpan. Nah, sekarang yang error ini cuma di stok aja nih. Tapi sekarang kita sudah berhasil untuk tidak kehilangan nih data-data sebelumnya. Seperti nama produknya tidak hilang, hingga harganya pun tidak hilang di sini. Tinggal stoknya kita isi saja. Stoknya ada 10 misalnya. Kategorinya misalnya barang mudah pecah. Kita simpan. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk menyimpan datanya. Namun sekarang sudah dengan mengimplementasikan fitur validasi tersebut gitu ya. Tinggal selanjutnya mungkin kita perlu untuk menambahkan button untuk edit dan juga delete gitu ya. Mungkin kita akan coba untuk delete saja dulu yang gampang. Kita coba masuk, kita close dulu deh sidebar-nya biar lebih simpel. Create-nya kita close, indeksnya jangan, oke indeks saja. Seperti ini. Kita buka indeksnya, kita akan coba buka tabelnya seperti apa bentukannya. Nah, kita perlu untuk menambahkan satu t-head di sini. TH, kita kasih pagar saja seperti ini. Kemudian untuk TD-nya ini, jujur saya takut tiba-tiba nggak kerekam ini videonya. Saya udah ngomong capek dari tadi. Sumpah takut nggak kerekam ini. Kita kasih TD di sini. Kita kasih tag, karena ini kita akan coba untuk menghapus gitu ya. Kita akan kasih formulir langsung di dalam sini. Kita kasih form seperti ini. Action-nya nanti dia akan diarahkan ke dalam /products/delete seperti ini. Atau /product saja. Kemudian kita kasih di sini $product ID seperti ini. Jadi nanti ketika kita mengarahkan ke dalam /products, dia itu akan mengirimkan ID-nya juga nih, ID products mana yang mau dihapus gitu ya. Kemudian di dalam sininya kita kasih CSRF lagi. Kemudian kita kasih metode yaitu
delete. Di sininya kita kasih metode juga post, begitu ya. Metodenya post, namun di sini kita kasih spesifikasi yaitu metodenya delete. Kita kasih button yang type-nya submit, kita kasih kelas btn, btn sm, btn delete seperti ini misalnya. Kita enter misalnya, hapus gitu. Hapus. Refresh. Loh, kok tampilannya begitu? Kenapa btn, btn sm, btn danger? Nah, seperti ini, hapus. Tinggal setelah kita buatkan buttonnya gitu ya, berarti kita perlu untuk membuat satu routes baru nih ke dalam /products, kemudian dengan dynamic ID-nya. Jadi kita bisa masuk ke dalam web.php ini, kita bisa membuat satu routes baru di sini, kita copy saja. Kita akan menggunakan metode delete, HTTP-nya, kita arahkan ke /products. Jika kita ingin mengambil dynamic routes atau kita mau mengambil parameter ID-nya, kita bisa mengetikkan kurung kerawal seperti ini. Kita kasih ID di sininya. Akan kita tangkap nanti ID-nya lewat controller. Dan di sini kita akan menjalankan metodenya nanti kita kasih nama misalnya delete seperti ini. Kita save. Dan tentunya delete ini belum kita punya gitu ya di dalam produk controllernya. Perlu kita buat terlebih dahulu. Kita buatkan terlebih dahulu misalnya public function delete. Dan untuk menangkap ID-nya, kita tangkap ID seperti ini. Dan di sini simple harusnya, tinggal kita panggil saja, misalnya kita tampung dulu gitu ya. $product sama dengan product where ID sama dengan ID yang dikirimkan oleh user. Kemudian tinggal kita panggil variabel produknya. Kita panggil metode yang namanya delete seperti ini. Tinggal kalau berhasil, ketika delete-nya berhasil, kita return redirect ke dalam /product seperti ini. Coba dulu kita save di sini. Kemudian kita coba refresh lagi. Kita akan coba untuk menghapus yang AS ini. Coba kita hapus. Yap, sudah hilang. Kita hapus untuk yang tes misalnya. Dan yap, sudah hilang juga. Sekarang tinggal kita tambahkan untuk fitur terkait edit barangnya. Ih, agak tidak sesuai ya. Produknya tambah barang di sini. Harusnya tambah produk saja. Kita ganti dulu. Tambah produk. Save dulu. Refresh. Tambah produk. Tinggal kita buat untuk formulir untuk mengedit datanya. Jadi di sini kita perlu untuk membuat satu route, dua route atau mungkin sekalian. Kita perlu route get dulu. Di sini kita copy saja nih. Baris 7 kita copy ke bawah. Di sini kita akan menjadikan /products /edit misalnya. Dan di sini kita tambahkan ID-nya seperti ini. Jadi kita akan coba untuk mengambil produk mana yang mau diedit gitu ya. Dan nantinya akan menjalankan metode edit di sini. Terus kita perlu untuk membuat satu metode lagi. Kita copy saja yang baris 9 ini. Teman-teman ke baris 9. Kemudian copy ke bawah. Dan di sini kita route-nya akan menggunakan metode put seperti ini. Dan akan diarahkan nantinya ke /products /id seperti ini. Dan untuk metodenya akan menjalankan metode update seperti ini. Kalau sudah dibuat di sini, tinggal kita sesuaikan di dalam controllernya. Kita tambahkan metode edit dan juga metode untuk update-nya. Untuk metode edit, kita bisa copy saja dari metode create ini. Kita copy saja di sini, kita pastekan di bawah metode store. Setelah dipastekan, kita ubah menjadi edit di sini. Dan kita tetap perlu untuk kategorisnya, namun ada tambahan yaitu kita perlu produknya di sini. Karena tadi kita mengirimkan parameter ID, kita tangkap dulu ID-nya. Nah, setelah kita tangkap, kita akan mencari produk sesuai dengan ID yang dikirimkan oleh user tersebut gitu ya. Find or file $ID misalnya seperti ini. Dan nanti produk ini kita coba kirimkan gitu ya. Begini, kita kirimkan produknya gitu. Coba kita save
Dan di sini tentunya kita perlu untuk membuat satu tampilan baru, yaitu page products edit gitu ya. Kita copy saja untuk create-nya. Kita tambahkan file baru di bawah create ini, yaitu edit.blade.php. Kita pastekan saja miliknya create tadi. Tinggal kita sesuaikan, misalnya ini menjadi ubah produk, kemudian action-nya diarahkan ke dalam produk ID. Dari mana produk ID ini diambil? Itu karena sudah kita kirim gitu ya. Variable produknya sudah kita kirim tadi ke dalam pages edit ini. Karena sudah dikirim, bisa langsung kita pakai saja gitu. Metodenya kita ganti menjadi metode put di sini. Dan bentuk formulirnya masih mirip-mirip lah ya, sama seperti sebelumnya. Namun yang perlu disesuaikan adalah di sini kita perlu untuk default value dari setiap item yang mau dieditnya. Jadi bisa kita refresh dulu misalnya. Kita perlu menambahkan satu button dulu misalnya buat ngeliat. Kita tambahkan di atasnya form untuk menghapus. Kita kasih tag anchor seperti ini. Kita arahkan ke /products /edit $product ID. Kita kasih tulisan misalnya ubah seperti ini. Kita kasih style class btn, btn sm, btn warning. Kita save, kita refresh. Ada tampilan begini. Biar lebih rapi lagi, kita bungkus aja dua elemen tersebut ke dalam div. Begini, kita kasih kelas deflex. Kemudian ini kita kasih mr2. Nah, begini, ubah dan juga hapus. Kalau kita klik ubahnya, maka dia akan diarahkan ke dalam /product /edit ID-nya 1 gitu ya. Tapi kita perlu untuk menampilkan default value dari produk yang ID-nya 1 gitu. Caranya di sini kita masuk ke dalam edit.blade.php ini. Kemudian tadi kita sudah menambahkan value gitu ya, old name. Nah, di sini untuk menambahkan default value-nya dari produk yang sudah kita kirim tadi lewat controllernya, tinggal kita kasih koma saja setelah name ini. Kita kasih koma, kita panggil variabel produknya, kita kasih product name seperti ini. Begitu juga misalnya untuk deskripsi di sini. Kita kasih $product description. Kalau untuk kode produk, kita kasih $product SKU. Kemudian untuk price di sini, kita kasih $product price. Untuk stok, $product stok. Kemudian untuk kategori ID, nah ini agak tricky. Caranya mungkin kita akan coba untuk di for each-nya ini. Gimana caranya? Sekarang kita kasih spasi di sini setelah value. Kita akan coba untuk memberikan atribut selected, tapi kita kasih kondisi dulu nih. Caranya di sini teman-teman bisa kasih kurung perawal begini. Sekarang kita akan membuat kondisinya. Sekarang jika $product kategori ID-nya itu sama dengan $kategori ID seperti ini, maka dia akan memberikan atribut selected begitu. Sedangkan kalau nggak sama, ternyata ya kita kasih kosong aja gitu. Kita coba begini dulu. Kita save, kita refresh. Yap, kita sudah tampil produk 1, deskripsi produknya apa, harganya berapa. Kita dapat semuanya default value-nya. Di sini default-nya adalah elektronik, itu karena kalau kita cek di sini, di mana di products, memang dia kategori ID-nya 1 gitu ya, yaitu elektronik. Ini bisa kita ganti aja misalnya jadi barang mudah pecah gitu misalnya. Ini kalau kita refresh. Nah, sekarang kategorinya secara default akan mengisi barang mudah pecah. Dan mungkin simpelnya akan kita ganti warnanya menjadi warna kuning. BTN warning. Refresh. Misalnya produk 1 kita ganti tulisnya menjadi update. Seperti ini. Deskripsinya juga updated. Dan juga kode produknya, ternyata belum kita bikin untuk metode untuk mengupdate-nya gitu ya.
Kita copy saja dari store ini. Yang store kita copy, kita pastekan ke bawah edit di sini. Kita buat metode yang namanya update. Ini sesuai dengan apa yang kita set di dalam web.php, yaitu update di sini. Tinggal kita sesuaikan di sini dia menerima ID lagi, karena mau mengupdate dia menerima ID. Dan di sini tulisannya tidak menjadi product create tapi product update. Kenapa nih? Product update should not be called statically, karena dia perlu yang where dulu. Jadi ketika teman-teman mau mengupdate satu produk, tentunya kita perlu mencari dulu nih produk mana yang mau kita update. Yaitu kita ambil yang ID-nya sama dengan ID yang dikirimkan oleh user gitu ya. Baru kita update setelahnya. Kita save dulu sekarang begini. Setelah di save, coba kita langsung simpan saja di sini. Nah, sekarang kita dapat produk satu updated, deskripsi produk updated, dan semuanya gitu ya. Coba kita ubah lagi misalnya, updated-nya kita hapus, kita simpan. Nah, sekarang update hapusnya juga sudah hilang gitu ya. Seperti itu saja, mungkin itu sudah termasuk semuanya yang kita bahas hari ini terkait CRUD di dalam tabel produk gitu ya. Dan sudah aman semuanya. Dan mungkin di sini ada yang perlu kita enhance, yaitu ketika menambahkan data, sebenarnya kita bisa menggunakan variabel ini saja gitu. Misalnya ini validate gitu ya. Validate seperti ini. Dan ini harusnya bisa kita gunakan nih. Caranya tinggal kita hapus saja untuk array di sini. Kita hapus, kita gunakan $validate. Maaf, typo. Validate seperti ini. Namun kita kasih validated seperti ini. Oh, tidak bisa ternyata. Kayaknya kita bisa ngasih validate aja. Berarti harus validate dong. Seperti ini. Coba dulu gini gitu ya, karena lebih simpel lagi tampaknya. Kita save dulu, kemudian kita coba untuk refresh tampilan websitenya, kita tambah produk. Misalnya produk 2, deskripsinya no label aja, harganya misalnya 400.000, stoknya misalnya ada 15, barang mudah pecah, simpan. Yap, sudah berhasil produk 2, dan karena deskripsinya memang kosong gitu ya, jadi kosong juga tampilannya, dan kita sudah berhasil artinya ketika menambahkan namun dengan variabel yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya, lewat request validate. Seperti itu, dan berarti di sini juga sama, ketika mengupdate teman-teman bisa menggunakan variabel validated saja, seperti ini. Yep, seperti ini saja. Biar lebih pasti, kita coba testing dulu apakah jalan. Produk 2 coba kita update. Produk 2 updated seperti ini. Simpan. Yap, sudah berhasil produk 2 updated. Dan di sini biar nggak kosong aja untuk deskripsinya. Ketika teman-teman mau coba untuk menampilkan sesuatu, ketika deskripsinya ini nol gitu ya. Deskripsi. Jadi teman-teman bisa kasih tanda tanya saja di sini. Jadi ketika teman-teman panggil deskripsinya, kita kasih tanda tanya 2 kali. Kemudian kita kasih string di sini. Strip gitu ya. Kita save. Kita refresh lagi di sini. Nah, sekarang kita akan mendapatkan tampilan strip saja untuk deskripsinya. Itu karena kita handle untuk ketika deskripsinya itu null. Kalau null, tampilkan strip saja. Seperti itu. Seperti itu saja mungkin untuk video kali ini kita sudah berhasil untuk membuat CRUD terkait produk gitu ya. Dan mungkin nextnya kita akan coba untuk membuat dashboard dan juga ada tabel kategori kalau nggak salah tadi ya. Tabel kategori ini perlu kita buatkan juga untuk fitur CRUD-nya, CRUD-nya. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan juga untuk like-nya. Terima kasih semuanya. Semoga untuk yang video kali ini bisa berguna juga. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.